Di suatu sore hari, ada sekelompok bapak-bapak yang sedang berkumpul di Lapo, sembari membahas tentang anaknya masing-masing. Pak Domo membahas anaknya yang punya kesibukan masing-masing kepada bapak-bapak yang lainnya. Lai, bagaimana kabar anakmu itu? Udah tak pernah kedengaran lagi mereka. Baik-baik saja kan mereka? Bukannya si Gabe jadi pelawak di Jakarta ya? Si Gabe itu jadi pelawak cuma sampingan aja. Katanya dia mau jadi jaksa atau hukum nantinya. Gabe, kenapa kamu jadi pelawak terus? Buat malu keluarga aja. Bapak udah susah-susah ngeluin kamu di sekolah hukum. Pulanglah, ada pesta umum nanti. Ya biarin lah pak, itu kan kesukaanku. Lagi pula udah besar aku, bukan anak kecil yang bisa bapak atur-atur terus. Gak mau lah aku pulang kalau bapak gini terus. Terus si Domo itu anak pertama, dia harus kawin sama orang Batak. Dia penerus adat Batak itu. Harus kawin sama orang Batak itu. Domo, bapak pokoknya nggak bakal ngerestuin kamu nikah sama orang selain orang Boru Batak. Kau kan anak pertama. Pokoknya kau itu harus nikah sama orang Boru Batak biar ngerti adat. Ayolah pulang ke rumah, ada pesta opung itu. Pak, itu kan pilihan orang. Bapak nggak berhak ngatur jodoh aku. Kan dia juga sama-sama manusia, Pak. Nggak jadi baliklah aku kalau bapak gini terus. Terus di saat itu anak terakhir dia harus pulang. Dia kan anak terakhir, dia harus ngurusin aku dan istriku nanti. Sahat, kapan kau pulang? Kau kan anak terakhir, harus ngurus aku sama mama kau. Bapaknya ngasih izin kau ke merantau. Nggak bisa pak, aku di sini ngurusin Pak Pomo. Dia di sini udah nggak ada istri nggak ada anak, kasihan pak. Nanti aja ya pulangnya. Terus si Sarma itu dia kerja itu PNS, merawat aku sama istriku. Tapi sayang dia nggak punya jodoh di sini. Setelah itu, datanglah istri Pak Domo untuk menjemput dia pulang di Lapo. Pulang dulu ya. Di perjalanan menuju rumah, mereka berbincang mengenai rencana tentang pesta Pahompu. Istriku, gimana? Anak-anak kamu datang itu buat asra opungnya. Tahu lah aku sudah hubungi mereka, tapi mereka tak mau juga pulang. Nah, aku ada ide. Gimana ide kamu, Pak? Gimana kalau kita pura-pura cerai agar mereka datang? Ada-ada aja kau. Gimana kalau kita ketahuan sama anak-anak? Kan jadi rumit masalahnya. Sudah gila kau. Tak mau lah aku. Coba turutin ide aku. Pasti mereka akan datang itu. Kalau nggak mereka datang, baru mereka yang gila. Ya sudahlah Pak, kalau gitu aku ikutin saranmu. Tapi kalau ada apa-apa, kau ya yang tanggung jawab. Lalu mereka pun rencana untuk meminta cerai di depan Sarma. Pak Domo pun memasuki ruang makan dan bertemu Sarma serta istrinya. Salma, ambilkan nasi. Ya Pak. Ambilkan mamamu ini nasi juga. Pak, kemarin kau kemana saja? Dari Lapo, kan kamu jemput aku itu. Kemarin dari Lapo. Kemarin aku lihat kau dari rumah Suranika. Kiri kau, dia lebih cantik daripada kau. Sudah gila ya kau. Kalau gitu aku minta cerai saja. Udah gak butuh aku lagi kau. Ya udah kalau gitu mau. Lalu mereka berdua pun ribut keras dan membuat Sarma khawatir hingga segera menghubungi saudaranya untuk segera pulang. Keesokan harinya, Domu, Sahat, Gabe pun sampai di rumah dan mereka semua berkumpul di meja makan untuk membahas tentang masalah perceraian. Pak, Ma, jadi bagaimana, Wak? Kok bisa sampai ribut seperti ini? Iya, biasanya bapak sama mama kalau berantem gak pernah sampai minta cerai. Tak tahu lah aku. Coba tanya mama tuh yang minta cerai. Betul, aku lagi pulang. Kan kau udah dekat sama tetangga sebelah Suranika itu. Sudah gak butuh aku lagi kau. Udah, jangan berantem. Mama yakin mau cerai. Kan kita ini di adat Batak, kita ini nggak boleh ada kata cerai-cerai. Apalagi kita ini orang Kristen. Oh, kau sekarang jadi ngomongin adat. Kau kan anak terakhir harus ngurusin aku dan mama kau. Udah lama apa jangan kayak gitu, sama ada ide. Mending kita pergi sambil piknik, mumpung kita semua ada di sini. Salah, cuma pertama dulu sebelah bapak kau. Siapa juga yang mau? Lalu mereka sekeluarga pun pergi jalan-jalan untuk mengenal masa lalu dan sembari melanjutkan pembahasan tadi.
Tapi hasilnya malah semakin rumit. Tetapi di lain sisi, Pak Domo beserta istrinya merasa senang karena bisa berkumpul sekali lagi bersama anak-anaknya. Keesokan harinya, anak-anak mengundang pastor untuk membantu menyelesaikan permasalahan orang tua mereka. Ada pastor, ada apa kemari? Saya di sini untuk menyelesaikan masalah Bapak dan Ibu di sini. Oh, masalah itu ya. Saya punya usul. Bagaimana kalau kalian berdiskusi pribadi di kamar? Kata orang-orang, itu adalah cara yang paling ampuh. Udah Pak, saya ikutin saran Bapak. Lalu, Pak Domo beserta istrinya pergi ke kamar sesuai saran pastor. Bagaimana nih Pak? Pengen punya masalahnya. Takut ketahuan aku. Udah, kamu tenang aja, ikutin arahan apa aja. Gak bakal ketahuan kok. Pokoknya kamu harus teriak-teriak. Kita harus ribut biar ketahuan. Mereka pun saling berteriak, hingga membuat anak-anaknya melerainya. Pak, Mah, jangan bikin malu lah di depan pastor. Iya Pak, Ma. Jangan berantem dulu lah. Kayaknya ada orang lain. Gak apa-apa. Jadi bagaimana? Udah ada hasil? Ini, kami udah sepakat kalau kita bakal bahas masalah ini setelah pesta opungnya selesai. Karena kebetulan pesta opungnya sebentar lagi. Syukur ada hasil. Jadi bagaimana? Gabe, Domo, Saat, Sarama, setuju? Setelah itu, datanglah hari di mana ketika pesta tiba, dan mereka semua tampak bergembira dan menikmati suasana pestanya. Perbisar matahari, hehe siapa romani, mangulus maalogo, dasian dologi, tuhong rohani, hui dadak danagi. Mardala tu sikolai hui ngoti kina ujui di babon harta tu perjalanan lagi di hutan amartuai totong laut tu si maro
Lalu, ketika sudah malam, mereka sekeluarga balik pulang ke rumah dengan keadaan capek. Jadi Pak, Mas, kapan mau bahas tentang cerai itu? Iya Pak, harus cepat balik ke Jakarta. Udah ditelepon sama produser aku. Besok aja lah, Bapak udah capek banget sekarang. Mana? Sudah malam. Besok pagi saja. Lalu keesokan harinya, mereka semua duduk di meja makan untuk membahas tentang masalah perceraian. Pak, Ma, jadi gimana soal cerai? Nggak tahu lah, kan mama minta cerai. Daripada itu kita selesaikan masalah yang lebih penting lagi. Apa itu Pak? Mulai dari kamu dulu. Harus kamu nikah dengan orang Sunda itu? Kan kamu tahu adat. Orang pertama itu harus nikah dengan orang Batak. Suka-suka aku loh, Pak. Kan dia juga manusia. Lagi pula, perkawinan itu hanya butuh persetujuan dari orang yang kawin. KB, apakah kamu harus jadi pelawak terus? Ya udahlah Pak, kan itu juga pekerjaan halal. Nggak usah lah diambil pusing. Kan nggak ada salahnya juga jadi pelawak. Nggak peduli lah aku Bapak mau bangga atau enggak. Udah malas aku bahas ini. Terus Sahat, apakah kau tahu kan kawan yang terakhir? Kau tuh punya warisan keluarga dari orang Batak. Kau kan tahu adat. Kau harus tinggal mengurusi ayah dan mama kau. Iya Pak, tapi kasihan Pak Pomo itu, dia hidup sendirian di sana. Gak ada yang ngurusin, udah gak ada istri sama anaknya dia. Lalu terjadi keributan besar antara anak-anaknya dengan Pak Domo. Selama ini kalian selalu menyalahkan keinginan Bapak. Padahal Bapak sudah membesarkan kalian hingga sukses sampai sekarang. Pak, ini bukan hidup yang kita mau. Keinginan Bapak itu tidak bikin kita hidup senang. Bapak ini selalu mentingin kepentingan Bapak sendiri. Udahlah Pak, percuma kami ribut sama Bapak. Egois sekali lah Bapak ini. Pak, jujur aja aku udah gak tahan sama semua ini. Nah, aslinya Bapak tuh lebih ibu pura-pura bohong. Cuma agar kalian bisa pergi ke pesta aku. Aku udah gak tahan sama kelakuan Bapak. Yang selalu pentingin kepentingan dia atau kepentingan orang lain. Akhirnya aku tahu perasaan Mama. Nah, kalian bertiga itu selalu melawan Bapak, tapi aku nggak pernah protes. Aku milih nurut Bapak, karena aku tahu sifat Bapak. Domo, kamu harus tahu kalau aku tuh pernah putus sama jodohku. Ternyata aku tahu dia orang Jawa. Kamu tahu kan kalau Bapak itu nggak suka sama suku yang berbeda. Gabe, kamu harus tahu kalau kakakmu ini keterima sekolah masak di Bali. Cuman aku nggak pernah ke sana karena Bapak bilang cari kerja yang jelas. Aku buang mimpiku demi nyenengin Bapak. Sahat, kau tahu kan kalau aku ke Bali, Bapak bakal bilang, terus yang ngurus aku siapa? Nggak kasihan kau. Itu Sahat gak mau pulang. Kalau nggak ada aku, siapa lagi yang mau ngurus? Maafin abang-abangmu ini, Dek. Mereka semua pergi memeluk Sarma. Lalu bapaknya pun pergi dengan kesal. Pak, jangan pergi. Kita bahas ini sekarang. Aku udah gak peduli lagi. Kalau kau tak peduli, itu saja kau ini di sini. Pak Domo pun tetap pergi. Akhirnya, ketika Pak Domo pergi ke rumah, semuanya sudah pergi meninggalkan rumah dan hanya menyisakan dia sendiri di rumah. Ia pun menangis karena ada perasaan bersalah yang menyebabkan semua meninggalkannya karena keegoisannya. Besoknya dia pergi ke rumah opungnya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Bahas masalah kemarin kan, hukum ini sudah tahu dari Sarma. Maaf Pak, aku gagal jadi bapak semua orang tua yang baik untuk anak istriku sendiri. Sudah tidak usah nangis, dan itulah kamu tidak usah meminta maaf sama Pomo ini, tapi sama keluarga kamu. Terus bagaimana Mak? Berbaikanlah sama mereka, kamu harus minta maaf sama mereka. Jadi orang tua adalah proses belajar, dan kita harus mengerti keinginan anak kita. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada anak kita. Besoknya Pak Domo mencari keluarganya di rumah, Opung, istrinya, dan ternyata mereka semua telah berkumpul di situ. Akhirnya Pak Domo diizinkan masuk untuk membahas tentang masalah yang terjadi.
katono kumarisi isi Istriku, aku minta maaf selama ini aku bersikap egois. Selama ini aku suka memutuskan semuanya sendiri tanpa minta persetujuan dari kamu. Lalu Domo, Bapak sadar kalau ternyata calon istri kamu itu orang baik. Dan Bapak telah menyadari kalau memang pilihan kamu tepat. Bapak nggak akan memaksa kamu untuk menikah dengan orang baru Batak. Lalu Gabe, maafkan Bapak yang telah mengekang kamu. Bapak sadar, bangga atau enggak itu tidak penting. Yang penting itu kamu senang kerjaan jadi pelawak. Lalu Sahat, maafkan Bapak yang udah terlalu egois sama kamu. Bapak seharusnya bisa lebih mendengarkan keinginan kamu dan meluangkan waktu lebih banyak untuk kamu. Lalu Sarma, Bapak harusnya bisa mengerti cita-cita kamu dan tidak usah memaksa kamu tinggal di sini. Maafkan aku semuanya. Lalu semua pun ikut menangis dan memeluk Pak Domo. Dan akhirnya mereka pun saling memaafkan. Dan akhirnya mereka pun menjadi keluarga yang utuh lagi.